oleh kuasa pemohon. Silakan dari kuasa pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih yang saya muliakan Bapak Dr. Reza ini. Kami mengenal saudara adalah orang yang sangat ahli di bidang psikologi forensik, dan beberapa komentar-komentar saudara saksi kita anggap sebagai satu keilmuan yang layak dan kami harapkan untuk didengar keterangan ahlinya hingga dapat meluruskan, menegakkan kebenaran dan keadilan dalam perkara Sakat Tatal yang divonis 3 tahun 8 bulan dalam perkara pembunuhan berencana dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 2016, kurang lebih 8 tahun yang lalu. Saudara saksi, saudara ahli yang saya hormati, pertanyaan kami, kasus Cirebon ini sangat unik karena 11 pelaku atau 8 terpidana ditangkap di tempat yang tidak jauh dari lokasi pembunuhan dalam waktu kurang lebih 2 atau 3 malam. Tolong saudara jelaskan secara keilmuan saudara apa yang melatari pelaku itu melancarkan misi kejahatan di awal, kemudian apakah setiap pelaku kejahatan itu selalu berada kembali di seperti yang terjadi di kasus ini? Saya pahami majelis dari pertanyaan saudara penasihat hukum ada 2. Pertama terkait dengan alasan atau motif, dan yang kedua adalah tentang penjelasan bahwa ada seseorang yang disebut sebagai pelaku pidana namun kembali ke lokasi di mana dia melakukan aksi pidana tersebut. Yang pertama terkait dengan motif atau alasan. Kalau ditanyakan ke saya tentang kasus Cirebon sebagaimana saudara penasihat hukum tadi sebutkan, harus saya katakan saya tidak tahu motifnya apa, alasannya apa. Tetapi kalau ditanyakan secara umum, apa gerangan motif yang melatar belakangi seseorang melakukan kejahatan, secara umum ada 2 motif dari sudut pandang psikologi forensik. Pertama, motif emosional, amarah, dendam, sakit hati, cemburu, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Itu yang melatar belakangi seseorang kemudian melakukan tindak pidana. Atau motif yang kedua itu motif instrumental. Motif instrumental tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati yang serba negatif sebagaimana saya katakan tadi. Tetapi motif instrumental adalah bagaimana seseorang mendapatkan manfaat atau keuntungan tertentu dari tindak kejahatan yang dilakukan. Misalnya untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan supremasi tertentu, ataupun motif-motif yang sekali lagi tidak berkaitan dengan suasana hati si pelaku. Itu terkait dengan pertanyaan pertama. Jadi ringkasnya ada 2 kemungkinan motif, yaitu motif emosional dan motif instrumental. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa seorang pelaku kejahatan justru kembali ke lokasi di mana dia melakukan aksi kejahatan tersebut? Saya izin bertanya dulu, ini pelaku yang dimaksud oleh saudara penasihat hukum orang waras atau tidak? Saat ini waras tidak dikatakan gila. Karena kalau kita asumsikan bahwa pelaku pidana adalah orang yang waras, maka berlaku 2 misi pada diri yang bersangkutan. Jadi majelis setiap kali seseorang melakukan aksi pidana, aksi kejahatan misalnya, ada 2 misi yang harus dia capai. Misi yang pertama adalah merealisasikan visi. Jadi kalau visinya adalah membuat target atau sasaran meninggal dunia, maka misi yang akan dia lancarkan adalah dia melakukan segala macam upaya untuk memastikan sasaran hilangnya. Dia mengumpulkan peralatan, dia pilih waktu dan seterusnya dalam rangka sekali lagi memastikan bahwa visinya bisa terrealisasi, yaitu menghilangkan nyawa target atau nyawa sasaran. Itu misi pertama.
menghindari pertanggungjawaban pidana, menghindari di penjara dalam bahasa sederhana. Caranya bagaimana? Justru bagaimana kemudian si pelaku ini melakukan kalkulasi terhadap resiko, termasuk dengan menjauhkan dirinya dari lokasi di mana kemungkinan dia akan bisa diidentifikasi oleh penegak hukum. Dengan adanya misi kedua semacam itu, maka sekali lagi kalau kita asumsikan pelaku adalah orang yang waras, itu hitungannya cerdas. Kelaziman atau normalnya adalah pelaku tidak akan kembali ke TKP atau tempat di mana dia melakukan aksi kejahatan tersebut. Jadi kalau kemudian ada seorang pelaku kejahatan yang kembali ke lokasi kejahatan di mana dia melakukan itu, maka ya sudah barang tentu perlu diperiksa secara spesifik ya untuk memastikan apa gerangan yang melatar belakangi dia melakukan perbuatan semacam itu. Termasuk kemungkinan adakah proses berpikir yang di luar kelaziman, di luar kewarasan, di luar kewajaran perilaku kejahatan pada umumnya. Terima kasih. Apabila diketahui bahwa pada alat kelamin korban ditemukan darah, apakah bisa dikatakan bahwa darah tersebut merupakan bukti bahwa korban kekerasan seksual? Pertanyaan tidak bisa saya jawab majelis karena itu berada di luar Psikologi, sana. ahli di psikologi, bukan kedokteran. Izin majelis. Ahli. Saudara ahli, sepengetahuan kami ada dalam satu forum bersama Sakatata dan Liga Akbar di satu acara di INTV ya. Ketika ada testimoni dari Liga Akbar dan Sakatata. Ya. Jadi saudara ahli sudah mendengar bagaimana yaitu Sakatata bercerita mengalami penyiksaan. Saudara ahli, ketika di persidangan ada hal yang menarik buat kami yang kami membutuhkan penjelasan dari saudara ahli. Ada keterangan Dede yang dibacakan secara tertulis dengan berita acara sumpah. Dan tentunya Dede ini adalah keterangan yang membenarkan peristiwa pembunuhan terjadi dan memberatkan posisi terdakwa Sakatata ketika itu. Namun uniknya, ketika kita membaca putusan itu, dalam membaca keterangan tersebut dan tanggapan oleh terdakwa Sakatata ketika itu, Sakatata malah membenarkan keterangan D dalam keterangan berita sumpah tersebut. Hal yang juga unik saudara ahli dalam putusan tersebut dalam perkara Sakatata. Sakatata diperiksa lebih dahulu sebagai terdakwa sebelum saksi Adicat diperiksa. Jadi pemeriksaan terdakwa lebih dahulu dilakukan. Diingatkan kembali waktu itu kan perkara anak ya. Jadi penyebutannya bukan terdakwa tapi anak. Ya anak Sakatata. Anak Sakatata diperiksa lebih dahulu sebelum yang kemudian dilanjutkan oleh pemeriksaan saksi Adicat. Nah, ketika pemeriksaan saksi Adicat yang sebenarnya itu adalah dimaksudnya saksi meringankan. Saksi meringankan ini yang jumlahnya sekitar 3 atau 4 orang itu di bagian akhir dari keterangan pandangan terdakwa Sakatata ya, yang juga memang di dalam keterangan kemarin disampaikan oleh Ibu Selis dan Jaka bahwa hakim meminta atau mengarahkan Sakatata untuk tetap konsisten dengan BAP ya, yang kemudian membuat kesimpulan dalam putusan tersebut terkesan bahwa Sakatata menolak keterangan dari saksi Adicat. Jadi ada saksi Adicat dalam sejarah ditolak mungkin pada kasus atau putusan pada perkara Sakatata ini. Dari dua hal yang saya sampaikan tersebut, saudara ahli, dapatkah saudara ahli menjelaskan, menganalisis situasi apa yang membuat dua hal tersebut terjadi? Satu, saksi yang memberatkan dibenarkan oleh Sakatata, tetapi sisi lain saksi yang meringankan malah ditanggapi dengan kesan tolak. Silakan saudara ahli. Sebelum memberikan jawaban, saya izin bertanya terkait dengan
dengan keterangan saksi yang disebut oleh saudara penasihat hukum itu harus saya asumsikan sebagai keterangan yang sebenar-benarnya atau keterangan yang palsu, karena akan berbeda elaborasinya. Yang kita baca yang dalam putusan saudara ahli bahwa keterangan dari BAP dari saudara Dede Riswanto dibacakan dengan atas dasar keterangan sumber. Kalau soal apakah itu benar atau tidak, kami tidak mengetahui. Pertama, berarti saya harus memberikan jawaban majelis dengan dua asumsi. Pertama, asumsi bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi adalah benar adanya sesuai dengan fakta. Sementara jawaban yang kedua berangkat dari asumsi bahwa keterangan yang disampaikan tersebut adalah keterangan yang tidak sesuai dengan fakta alias keterangan palsu atau diistilahkan sebagai false confession. Saya mulai dari asumsi yang pertama terlebih dahulu bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi adalah sesuai fakta, adalah benar adanya alias true confession. Pertanyaannya, kalau saya dikoreksi sekiranya saya salah dalam memahami, apa yang melatar belakangi seorang anak justru membenarkan atau mengiyakan keterangan yang sebenarnya justru memberatkan diri? Dan apa pula penjelasan kenapa seorang anak memberikan atau menyangkal atau menyanggah keterangan yang justru meringankan diri? Majelis, dalam proses persidangan termasuk seorang terdakwa atau anak sesungguhnya berpikir dengan kerangka atribusi. Atribusi adalah istilah dalam sebuah forensik untuk menjelaskan tentang pihak mana sesungguhnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang tertentu. Ada dua jenis atribusi, yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi internal bermakna bahwa pertanggungjawaban atas sebuah perbuatan pidana berada pada diri individu yang bersangkutan. Atribusi internal. Sementara atribusi eksternal adalah pertanggungjawaban pidana tidak sepenuhnya berada pada diri individu tersebut dikarenakan faktor situasi atau faktor eksternal lebih dominan bagi terbentuknya perilaku terdakwa atau perilaku anak. Sebagai misalnya, ketika seorang terdakwa atau seorang anak duduk di kursi ini, maka jaksa penuntut umum akan membangun sebuah konstruksi yang disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana berada sepenuhnya pada diri si terdakwa. Maaf, saya mematikan azan dulu. Saya ulangi, dari sudut pandang psikologi forensik, tugas atau kegiatan jaksa penuntut umum adalah membangun atau narasi bahwa orang yang berinisiatif, orang yang melakukan dan pada akhirnya orang yang bertanggung jawab terhadap sebuah peristiwa pidana adalah diri orang tersebut. Ketika jaksa penuntut umum berhasil membangun konstruksi sedemikian rupa, berarti atribusi internal yang menjadi penjelasan tentang munculnya sebuah peristiwa pidana, maka hitung-hitungnya di atas kertas hukuman akan berat. Karena sekali lagi, pihak itulah, individu itulah, faktor atribusi internal itulah yang melatar belakangi munculnya peristiwa pidana. Sebaliknya adalah penasihat hukum. Penasihat hukum justru membangun konstruksi yang kebalikan bahwa peristiwa pidana justru disebabkan atau diakibatkan oleh atribusi eksternal, oleh orang lain ataupun oleh faktor-faktor situasi selain diri terdakwa atau diri si anak. Ketika penasihat hukum berhasil meyakinkan majelis hakim bahwa atribusi eksternal lah yang menyebabkan munculnya peristiwa pidana, maka hitung-hitungan di atas kertas hukuman akan rendah atau bahkan mungkin bebas. Nah, kenapa saya memulai memberikan jawaban dengan sedikit berbelok terkait dengan atribusi internal dan atribusi eksternal? Yang ini saya katakan adalah seorang terdakwa sudah barang tentu by default secara otomatis semestinya dia akan menyangkal segala macam yang mungkin memunculkan simpulan atribusi internal. Jadi ketika seorang saksi dihadirkan dan memberatkan diri si terdakwa atau diri si anak, berarti atribusi internal, maka sesungguhnya dia akan menolak. Sebaliknya, ketika ada seorang saksi yang memberikan keterangan dan mencoba meyakinkan ruang sidang bahwa atribusi eksternal lah yang dominan, atribusi
eksternal lah yang menyebabkan munculnya peristiwa pidana, maka terdakwa atau anak akan mengiyakan itu. Karena penjelasan atau keterangan tentang atribusi eksternal itulah yang akan menguntungkan dirinya, yang akan bisa meringankan hukuman dia segera divonis bersalah, atau bahkan ada kemungkinan dia akan terbebas dari sanksi pidana karena atribusi eksternal. Dengan demikian, ketika ada seorang terdakwa atau seorang anak yang justru sebagaimana yang saudara penasihat hukum katakan, atau saya kemas dalam bahasa saya, ketika ada seorang terdakwa atau seorang anak justru mengiyakan atribusi internal, maka menurut saya lagi-lagi ini merupakan perilaku yang tidak lazim, perilaku yang janggal. Demikian pula ketika ada pihak lain, dalam hal ini seorang saksi, yang mencoba membangun simpulan atribusi internal, justru itu akan dia tolak, karena itu yang potensial akan memberatkan nasib dirinya.